Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai harga skuad tim nasional Indonesia yang kini ternyata masuk dalam daftar 100 besar negara dengan skuad termahal di dunia saat ini teman-teman. Indonesia sendiri teman-teman menjadi negara dengan skuad termahal ke-10 di bulan September 2024 ini. Jadi skuad yang digunakan Indonesia ketika melawan Arab Saudi dan juga Australia di kualifikasi ketiga kemarin memiliki harga 290,71 miliar rupiah, dan angka ini cukup untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan skuad termahal ke-10 di Asia dan juga ke-100 di dunia teman-teman. Dan berikut merupakan 10 negara dengan skuad termahal di Asia saat ini teman-teman. Kita bisa lihat bahwa Jepang memiliki harga skuad 4,7 triliun rupiah teman-teman, dari total 27 pemain dengan usia rata-rata 26,6 tahun. Korea Selatan memiliki harga skuad 2,9 triliun rupiah dari total 26 pemain. Begitu juga dengan Iran memiliki harga skuad 805,64 miliar rupiah yang menjadikan Iran menjadi negara dengan skuad termahal ketiga di Asia saat ini. Sedangkan yang keempat ada Australia memiliki harga skuad 772,18 miliar rupiah saat ini. Dan negara dengan skuad termahal kelima di Asia jatuh ke tangan Uni Emirat Arab, di mana mereka memiliki harga skuad 622,26 miliar rupiah. Dan Uzbekistan berada di peringkat 6 untuk kawasan Asia, karena mereka memiliki harga skuad 612,70 miliar rupiah. Sedangkan lawan perdana Indonesia di grup C kemarin, yaitu tim nasional Arab Saudi, menjadi negara dengan skuad termahal ke-7 di Asia saat ini, karena memiliki harga skuad 509,72 miliar rupiah. Qatar berada di peringkat 8 karena memiliki harga skuad 347,20 miliar rupiah. Sedangkan Yordania menjadi negara dengan skuad termahal ke-9 di Asia saat ini dengan harga skuad 293,32 miliar rupiah. Dan terakhir Indonesia melengkapi posisi 10 besar negara dengan skuad termahal di kawasan Asia dengan harga skuad 290,71 miliar rupiah teman-teman. Dan ternyata dengan angka 290,71 miliar rupiah ini membuat Indonesia berada di peringkat 100 dalam daftar 100 besar negara dengan skuad termahal di dunia saat ini teman-teman. Dan bisa kita lihat teman-teman tadi bahwa Jepang yang menjadi negara dengan skuad termahal di Asia saat ini ternyata hanya menempati posisi ke-20 di dunia teman-teman. Jadi Jepang ini masuk dalam daftar 20 besar negara dengan skuad termahal di dunia saat ini, karena tadi harga skuad mereka berada di angka 4,7 triliun rupiah. Harga skuad tim nasional Jepang ini masih berada di bawah Pantai Gading maupun Kolombia ataupun Turki teman-teman, yang memiliki harga skuad di atas 5 triliun rupiah teman-teman. Jadi walaupun Jepang nomor 1 di Asia dalam hal harga skuad saat ini, akan tetapi secara global, secara dunia ternyata Jepang berada di peringkat 20 teman-teman. Bagaimana dengan Korea Selatan yang menjadi negara dengan skuad termahal kedua di Asia saat ini? Ternyata secara global atau secara dunia mereka hanya menempati posisi ke-38 teman-teman. Jadi jika Jepang tadi masuk dalam daftar 20 besar negara dengan skuad termahal di dunia, hal yang berbeda dengan Korea Selatan yang hanya menjadi atau hanya masuk dalam daftar 40 besar negara dengan skuad termahal di dunia saat ini. Angka yang dimiliki Korea Selatan tadi adalah 2,9 triliun rupiah. Ternyata harga skuadnya ini masih kalah dibandingkan harga skuad timnas Meksiko yang memiliki harga skuad sekitar 3 triliun rupiah. Akan tetapi masih di atas Republik Ceko dan juga Wales yang harga skuadnya masih di bawah Korea Selatan teman-teman. Sedangkan Australia dan juga Iran yang menjadi negara dengan skuad termahal ketiga dan keempat di kawasan Asia ternyata hanya menghuni posisi ke-65 dan juga ke-66 dalam daftar negara dengan skuad termahal di dunia saat ini teman-teman. Harga skuad kedua negara ini memang masih di atas harga skuad tim nasional Peru, tim nasional Finlandia maupun tim nasional Islandia teman-teman. Akan tetapi harga skuad daripada Iran dan juga Australia ternyata masih di bawah 3 negara Afrika seperti Tunisia, di Gambia maupun Angola yang memiliki harga skuad di atas 800 miliar rupiah teman-teman. Sedangkan negara dengan skuad termahal ke-5, ke-6 dan juga ke-7 di Asia yaitu Uni Emirat Arab, Uzbekistan dan juga Arab Saudi ternyata hanya menempati posisi ke-73, ke-74 maupun ke-78 dalam daftar 100 besar negara dengan skuad termahal di dunia saat ini teman-teman.
Ketiga negara Asia ini harga skuadnya memang di atas tim nasional Panama maupun tim nasional Luxembourg. Akan tetapi ketiga negara Asia ini juga harga skuadnya masih berada di bawah tim nasional Togo yang memiliki harga skuad 668,32 miliar rupiah. Sedangkan negara dengan skuad termahal ke-8 di Asia ternyata secara global hanya menempati posisi ke-92 di dunia, teman-teman. Harga skuad timnas Qatar ini memang masih berada di atas Indonesia maupun Yordania sesama Asia, dan juga masih berada di atas tim nasional Burundi yang pernah dilawan oleh Indonesia, teman-teman. Dan kita bisa lihat dalam daftar 91 sampai 100 besar ini ada 3 negara Asia, yaitu Qatar, Yordania, dan juga Indonesia, teman-teman. Dan tentu ini menjadi kabar baik bagi sepak bola nasional karena Indonesia untuk pertama kalinya masuk dalam daftar 100 besar negara dengan skuad termahal di dunia saat ini, teman-teman. Sedangkan di lanjutan kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 Juni 2024 lalu, Indonesia tidak masuk dalam daftar 100 besar ini, teman-teman. Di mana harga skuad tim nasional Indonesia kala itu masih di bawah 290 miliar rupiah. Indonesia kala itu hanya berada dalam daftar 120 besar negara dengan skuad termahal di dunia per Juni 2024 lalu, teman-teman. Hal yang berbeda di September 2024 ini, kehadiran Martin Paes yang baru-baru ini gabung dengan tim nasional Indonesia sukses membuat Indonesia masuk dalam daftar 100 besar negara dengan skuad termahal di dunia saat ini, teman-teman. Sedangkan 10 negara dengan skuad termahal di dunia saat ini tidak ada yang berasal dari Asia maupun Afrika, teman-teman. Hanya negara-negara dari Eropa dan juga Amerika Latin yang masuk dalam daftar 10 besar negara dengan skuad termahal di dunia saat ini. Di peringkat pertama ada Inggris yang berasal dari Eropa, saat ini memiliki harga skuad 25,5 triliun rupiah. Spanyol berada di peringkat kedua dengan harga skuad 17,6 triliun rupiah. Prancis peringkat 3 dengan harga skuad 17,3 triliun rupiah. Portugal di peringkat keempat memiliki harga skuad 17,1 triliun rupiah. Dan juga tim nasional Brazil yang berasal dari CONMEBOL atau Amerika Latin atau Amerika Selatan memiliki harga skuad 16,1 triliun rupiah. Argentina, sang juara Piala Dunia 2022, memiliki harga skuad 14,2 triliun rupiah saat ini. Jerman, asal Eropa, berada di peringkat 7 dengan harga skuad 13,4 triliun rupiah. Belanda di peringkat 8 dengan harga skuad 13,2 triliun rupiah. Italia, yang merupakan sang juara Piala Euro 2020, memiliki harga skuad 10,9 triliun rupiah. Dan Belgia melengkapi daftar kali ini, yaitu daftar 10 besar negara dengan skuad termahal dengan harga skuad 8,8 triliun rupiah, teman-teman. Dan harga skuad tim nasional Indonesia di bulan Oktober ataupun di bulan November besar kemungkinan akan bertambah, teman-teman. Karena kita ketahui bersama bahwa ada 2 pemain keturunan yang saat ini sedang dalam proses perpindahan kewarganegaraan, yaitu Eliano dan juga Mas Hilgers, teman-teman. Kedua pemain ini harga pasarnya jika ditotalkan atau dijumlahkan berada di angka 132 miliar rupiah, teman-teman. Dan jika kedua pemain ini gabung dengan skuad utama tim nasional Indonesia Oktober ataupun November 2024 nanti, maka harga skuad timnas Indonesia akan naik ke angka 400 miliaran, teman-teman. Dan jika timnas Indonesia memiliki harga skuad di angka 400 miliaran, maka Indonesia akan masuk dalam daftar 90 besar negara dengan skuad termahal di dunia, teman-teman. Dan kehadiran pemain keturunan memang membuat nilai atau harga skuad timnas Indonesia melonjak tinggi, teman-teman. Memang secara ranking FIFA, kita ini masih berada di peringkat 133 FIFA saat ini, teman-teman, yang kemungkinan akan naik ke peringkat 130 ataupun 129 per 19 September 2020 nanti. Akan tetapi secara harga skuad ternyata kita masuk dalam 100 besar dunia, teman-teman. Dan demikianlah, teman-teman, informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi, teman-teman, di video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.